Halo semuanya, balik lagi di channel ini. Hari ini saya kedatangan satu paket spesial, bukan barang baru, tapi tetap menarik banget buat kita bahas, yaitu smartwatch Huawei GT2 46mm. Jam tangan pintar ini memang bukan rilisan baru, tapi masih banyak dicari orang karena desainnya elegan dan baterainya yang super awet. Dan yang bikin menarik, sekarang harga bekasnya udah turun jauh. Di tahun 2025 ini, kamu bisa dapetin Huawei GT2 Second mulai dari harga 700 ribuan sampai 1 jutaan, tergantung kondisi dan kelengkapan. Jadi di video ini, kita bakal fokus unboxing dulu, sambil saya kasih lihat kesan pertama dan pendapat saya. Yuk kita mulai. Oke, sebentar saya buka paketnya dulu. Nah, ini dia boxnya. Dari tampilannya aja, menurut saya udah kelihatan premium. Desain kotaknya simple, tapi tetap elegan, warna hitam doff dengan logo Huawei dan gambar jam yang mengkilap di bagian depan. Kalau kamu perhatikan, kesan pertama dari kotaknya ini tuh kayak produk eksklusif. Mirip kayak kamu beli jam tangan mewah, bukan sekedar smartwatch biasa. Buat saya pribadi, ini jadi nilai tambah karena dari luar aja udah terasa niatnya. Begitu dibuka, kamu langsung disambut sama unit jamnya yang udah terpasang rapi di bagian tengah. Penempatan item di dalamnya juga rapi dan simetris. Kelihatan banget kalau packagingnya dibuat serius. Di dalam boxnya kita dapat satu unit Huawei Watch GT2, magnetic charging dock, kabel USB Type A, buku panduan, dan kartu garansi. Pengalaman unboxingnya tuh beneran menyenangkan. Buat kamu yang suka unboxing gadget atau beli produk yang feel premiumnya dapet, Huawei GT2 ini menurut saya berhasil kasih kesan itu dari awal. Pas saya pegang pertama kali, kesan saya langsung ini bukan smartwatch biasa. Ring logamnya terasa solid, bodi jam terasa kokoh tapi tetap ringan. Bagian strapnya ini pakai material fluoroelastomer, lembut, fleksibel, dan terasa nyaman bahkan buat dipakai lama. Cocok banget buat kamu yang suka olahraga, tapi juga tetap peduli gaya. Kalau dipakai di tangan saya, ukurannya pas. Saya pakai yang versi 46mm, cocok buat pergelangan tangan sedang sampai besar. Buat kamu yang tangannya kecil, mungkin varian 42mm lebih cocok. Dan satu hal yang langsung saya perhatikan dari awal adalah soal baterainya. Huawei sendiri klaim kalau smartwatch ini bisa tahan hingga 14 hari dalam pemakaian normal. Buat ukuran smartwatch itu termasuk luar biasa. Nanti kita coba buktikan di video berikutnya. Tapi klaim ini jadi salah satu alasan kenapa GT2 masih dilirik orang meskipun bukan keluaran baru. Layarnya AMOLED ukuran 1,39 inci, bezelnya tipis dengan angka menit di sekeliling layar yang bikin kesan sporty. Tapi tetap bisa kamu pakai ke acara formal atau kerja kantoran tanpa kelihatan kayak jam olahraga. Setelah unboxing dan lihat fisiknya, sekarang kita coba nyalakan smartwatch-nya ya. Tinggal tekan dan tahan tombol bagian atas selama beberapa detik. Oke, muncul logo Huawei. Bootingnya cukup cepat. Dan ini dia tampilan awal layarnya. Keren ya. Warna-warnanya tajam banget, khas layar AMOLED. Brightness-nya juga cukup terang, bahkan di ruangan dengan pencahayaan terang kayak gini tetap kelihatan jelas. Begitu nyala, smartwatch-nya langsung minta dihubungkan ke HP lewat aplikasi Huawei Health. Jadi kalau kamu baru beli jam ini, pastikan udah download aplikasinya dulu ya, biar bisa langsung pairing dan aktivasi semua fitur. Di layar jamnya muncul barcode dan instruksi pairing. Kamu tinggal scan dari aplikasi Huawei Health dan prosesnya nanti cukup cepat, otomatis sinkron juga sama data kesehatan kamu. Respon layarnya juga halus banget. Swipe ke kiri, kanan, atas, bawah, semua mulus. Menurut saya kesan pertama pas jam ini dinyalakan langsung bikin puas.
Interface-nya bersih dan user-friendly. Di tampilan awal ini, kamu bisa lihat watch face default bawaan. Tenang aja, nanti bisa kamu ganti sesuai selera, bisa yang simple, analog, digital, atau yang fokus ke informasi kesehatan. Smartwatch ini juga punya fitur kesehatan yang cukup lengkap. Walaupun bukan yang paling baru, tapi yang bikin saya suka, semuanya terasa cukup dan fungsional untuk dipakai sehari-hari. Untuk fitur kesehatannya, ada heart rate monitor 24 jam. Memantau detak jantung kamu secara terus-menerus, jadi kalau ada aktivitas jantung tidak normal, bisa langsung ketahuan. Sleep tracking bisa memantau kualitas tidur kamu, berapa lama tidur nyenyak, tidur ringan, dan apakah tidurnya terganggu. Stress level monitor. Ini cocok buat kita yang sering kerja di depan laptop atau mudah tegang. Bisa bantu kita sadar kapan harus istirahat. Kemudian ada SpO2 sensor untuk mengecek kadar oksigen dalam darah, penting terutama setelah olahraga atau kalau kamu merasa lelah mendadak. Lalu untuk mode olahraganya, Huawei Watch GT2 ini mendukung lebih dari 15 jenis olahraga antara lain outdoor dan indoor running. Bisa tracking kecepatan, jarak tempuh, kalori, dan denyut jantung selama kamu lari di luar atau di treadmill. Kemudian outdoor dan indoor cycling. Cocok buat kamu yang suka goes, bahkan kalau kamu di gym tetap bisa pakai mode indoor cycling. Walking mode. Untuk kamu yang suka jalan kaki santai sore hari, tetap bisa track jarak dan langkah dengan akurat. Swimming. GT2 ini tahan air sampai 5 atm, jadi bisa banget dipakai renang. Dan bisa tracking gaya renang serta jumlah putarannya. Kemudian ada yoga, elliptical, rolling, hiking, climbing, termasuk mode untuk olahraga intensitas menengah dan tinggi. Cocok buat kamu yang suka ganti-ganti rutinitas. Sport mode lainnya seperti free training, aerobik, bahkan mode untuk senam dan latihan kekuatan. Jadi menurut saya, mode olahraganya ini cukup lengkap untuk kita yang pingin hidup lebih aktif tanpa harus pakai smartwatch yang terlalu mahal. Fiturnya sudah cukup banget untuk bantu kamu track kemajuan latihan sehari-hari. Nah, itu tadi proses unboxing dan kesan pertama saya tentang Huawei Watch GT2. Kalau kamu tertarik atau ada pertanyaan soal smartwatch ini, tulis aja di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe, supaya kita bisa terus ngobrol seputar gadget-gadget menarik lainnya. Sampai ketemu di video berikutnya.